Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak ustazah, hari ini kita kembali belajar matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ustazah ingin menyampaikan semoga anak-anak ustazah semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ya. Nah, sekarang kita masuk saja ke pembelajaran. Nah, di sini ustazah terlebih dahulu akan menjelaskan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, yang menjadi indikatornya, yang pertama, mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang kedua, memahami cara membilang bilangan 1000 sampai 10.000 secara urut atau loncat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan nilai tempat sampai puluh ribuan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi pembelajaran kita. Mengurutkan bilangan. Nah, di pertemuan kita sebelumnya, ustazah sudah pernah menjelaskan tentang mengurutkan bilangan. Untuk hari ini, kita mengulang kembali mengurutkan bilangan pada soal cerita. Contohnya, ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Anak-anak ustazah semua bisa melihat di sini terdapat 5 peternakan, di mana jumlah telur yang dihasilkan per bulan itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, sekarang tugas kita adalah mengurutkan jumlah telur yang dihasilkan per bulan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi, sekarang kita perhatikan yang di kolom jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Nah, di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Kita lihat dulu nilai tempat pada ribuan atau nilai paling depan. Kita lihat 3, 1, 3, 2, 2. Sekarang kita lihat nilai yang terkecilnya, yaitu 1, berada di peternakan B. Sekarang kita tulis ya. Jadi nilai yang paling kecil terdapat di peternakan B, yaitu nilainya 1.500. Nah, sekarang kita lihat lagi bilangan selanjutnya. Kita lihat kembali angka ribuannya 3, 3, 2, dan 2. Jadi nilai terkecilnya berada di angka 2. Nah, di sini yang memiliki nilai ribuan 2 yaitu peternakan D dan peternakan E. Ada 2. Sekarang kita perhatikan nilai antara kedua peternakan ini ya. Nah, sekarang kita lihat nilai ribuannya. Nilai ribuannya yaitu angka 2,
sama-sama angka 2. Kemudian nilai ratusannya 0 dan nilai ratusan di peternakan E 5. Jadi nilai yang terkecil dari kedua peternakan ini adalah berada di peternakan D, yaitu 2000. Sekarang kita tuliskan peternakan D. Nah, sekarang kita mencari nomor urut 3. Nah, peternakan D dan peternakan B sudah. Sekarang kita lihat pada peternakan A, peternakan C, dan peternakan E. Kita lihat nilai ribuannya. Di sini ada angka 2, kemudian di sini ada angka 3, dan di peternakan A ada angka 3. Jadi, dari ketiga nilai ini yang memiliki nilai terkecil adalah 2. Jadi, langsung saja kita tuliskan, yaitu peternakan E. Nah, sekarang kita akan mencari nomor urut keempat. Nah, di sini tinggal 2 ya, tinggal 2 angka lagi yang akan kita cari perbandingannya, yaitu peternakan A dan peternakan C. Sama-sama kita lihat nilainya. Nah, di peternakan C nilai ribuannya adalah 3, dan di peternakan A nilai ribuannya adalah 3. Jadi sama-sama memiliki nilai ribuan 3. Nah, sekarang kita lihat pada nilai ratusan. Nah, di peternakan C nilai ratusannya adalah 5. Sedangkan di peternakan A nilai ratusannya adalah 0. Jadi yang memiliki nilai terkecil yaitu peternakan A. Langsung kita tulis peternakan A. Nah, sekarang untuk nilai yang paling terbesar yaitu peternakan C. Jadi otomatis nilai yang paling terbesar yaitu 3.500 berada di peternakan C. Nah, anak-anak ustazah semua bisa sambil menulis jawabannya di bukunya masing-masing ya. Yang ustazah tampilkan ini sama dengan yang ada di buku kita halaman 28. Baiklah, anak-anak ustazah semua, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menghubungkan nama dan lambang bilangan. Nah, di sini di sebelah kiri ustazah akan memberikan contoh lambang bilangan. Kemudian di sebelah kanan di sini ustazah akan tampilkan nama bilangan. Nah, nanti kita akan menghubungkan antara nama bilangan dan lambang bilangannya sesuai dengan benar. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang berada di sebelah kiri. Nah, di sini di lingkaran pertama angkanya, kita perhatikan angkanya 1250. Nah, kita akan mencari pasangannya ke sebelah kanan. Kita lihat mana yang bacanya 1250. Nah, ini dia 1250 berada di posisi pertama. Sekarang kita tinggal tarik garisnya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke lingkaran kedua. Kita akan mencari pasangan lingkaran kedua. Perhatikan nilainya. Nah, di tempat ribuan angkanya 1, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan nilainya 0. Jadi, yang kita baca hanya yang ada di tempat ribuan, yaitu 1000. Sekarang kita cari pasangannya,
yang bacaannya 1000, yaitu berada di posisi ketiga. Sekarang kita tarik garisnya. Nah, sekarang yang terakhir, lingkaran yang ketiga, nilainya adalah di sini ada di tempat ribuan angkanya 2, dibaca 2000. Kemudian di tempat ratusan nilainya 5, dibaca 500. Kemudian di tempat puluhan dan satuan angkanya 0. Jadi yang kita baca hanya tempat ribuan dan ratusan, yaitu 2500. Nah, sekarang kita tarik garisnya. Nah, yang Ustazah tampilkan ini, lihat di bukunya halaman 29. Kemudian tuliskan jawabannya sesuai yang kita jawab barusannya. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Menentukan nama dan lambang bilangan. Nah, ini juga di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Tapi di sini Ustazah tampilkan lagi supaya anak-anak Ustazah semua lebih memahami tentang menentukan nama dan lambang bilangan. Nah, tuh anak Ustazah bisa buka bukunya halaman 30. Perhatikan bukunya. Nah, di sini nanti anak-anak Ustazah silahkan jawab yang nomor 1 dan yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 kita bahas sama-sama ya. Nah, lihat di bukunya yang nomor 3, di buku titik-titik dibaca titik-titik, dan tampilan di kolomnya kita lihat tampilan di kolom ribuan angkanya 1, ratusan angkanya 0, puluhan angkanya 0, dan satuan juga 0. Maka dibaca 1000. Nah, ini dia jawabannya. Ini yang sudah kita jawab. 1000 dibaca 1000. Nah, baiklah. Jelas ya anak-anak Ustazah. Untuk nomor 1 dan untuk nomor 2 silahkan tulis di bukunya masing-masing jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya adalah menjumlahkan bilangan. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh daftar jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Dan kolom yang di sebelahnya adalah nama perusahaan. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke contoh. Contohnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, sekarang kita perhatikan kembali tabel yang ada di atas ini. Perhatikan, di sini terdapat perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan perusahaan E dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya berbeda-beda. Nah, sekarang tugas kita adalah menjumlahkan jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Kita lihat perusahaan A. Nah, jumlah susu yang dihasilkan per bulannya adalah sebesar 1200 kotak. Dan perusahaan D, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 3250 kotak. Nah, jadi sekarang kita akan menjumlahkan hasil perusahaan A dan D, yaitu nilainya 1200 dan 3250.
Sekarang kita jumlahkan. Nah, perhatikan cara penjumlahannya ya. Cara penjumlahannya kita mulai dari yang sebelah kiri. Nih, dari sini ya, dari satuan. Dari nilai satuan. Kita tambahkan, sama-sama kita jumlahkan. Nah, 0 ditambah 0 adalah hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Nah, di tempat ratusan 2 ditambah 2 hasilnya 4. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi hasil penjumlahan jumlah susu kemasan dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450. Nah, untuk anak-anak ustazah semuanya, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Dan untuk tugasnya di rumah, perhatikan bukunya halaman 42 dan 44. Silahkan dikerjakan di rumah. Nanti kalau sudah selesai, langsung kirim jawabannya ke nomor ustazah ya. Baiklah, semoga apa yang ustazah sampaikan hari ini dapat dipahami oleh anak-anak ustazah semua. Ustazah akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.